إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwati fillah, pada kesempatan yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, yaitu Allah telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menggunakannya untuk mensyukuri nikmat yang besar ini di dalam mentaati kepada Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, pada kesempatan yang mulia ini kita hendak tadabbur firman Allah Ta'ala itu dalam surah Al-Qadr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu para malaikat turun, juga malaikat Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk menyelesaikan urusan-urusan. Pada malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbit fajar. Ikhwati fillah, secara ringkas 5 faedah kita petik dari surah yang mulia ini. Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah keutamaan waktu dan bukan keutamaan tempat. Jadi bukan menjadi syarat harus beriktikaf di masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi siapa saja dan di mana saja, termasuk kita sebagai pekerja migran Indonesia di Saudi Arabia atau di Hong Kong atau di Taiwan atau di Tokyo, di Amerika dan lain sebagainya, di Brunei, di Malaysia, maka mereka semuanya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Baik mereka atau kita sebagai sopir, kita sebagai pembantu rumah tangga, kita sebagai tukang bersih-bersih jalan, kita yang bekerja di mat'am atau restoran, kita yang bekerja di hotel, atau kita bekerja di rumah sakit, bahkan para wanita atau ibu-ibu yang tengah berhalangan itu kedatangan haid atau nifas, maka mereka semua bisa mendapatkan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Subhanallah walhamdulillah. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, keutamaan malam dibandingkan siang hari. Seperti disebutkan dalam tafsir As-Sinkiti, dikatakan Al-Quran diturunkan pada malam hari. Ini menunjukkan bahwasanya malam hari itu lebih utama daripada siang hari. Contoh yang lain, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada malam hari. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Ya. Kemudian contoh yang lain, sesungguhnya bangun pada malam hari itu
lebih tepat atau lebih khusyuk, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Sebagian firman Allah Ta'ala yang berbunyi, inna nasi'atal laili hiya asatu atwa wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun pada malam hari itu lebih tepat atau lebih khusyuk dan lebih berkesan perkataan atau bacaan pada waktu itu. Contoh yang lain adalah Allah SWT turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, man yad'uni wa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ini subhanallah walhamdulillah. Ikhwati fillah, ini menunjukkan bahwasanya waktu malam hari itu lebih khusyuk untuk bermunajat diri seorang hamba kepada Allah karena ketenangan hati, karena terhindar dari kesibukan dunia dan rasa takut yang lebih besar pada waktu itu karena hadirnya hati dan kejernihan hati pada waktu malam hari. Ikhwati fillah, selanjutnya faedah yang ketiga, keutamaan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surahnya, itu diantaranya ada 4 ya. Yang pertama, malam itu diturunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Ini ya. Kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW sesuai dengan peristiwa atau kenyataan yang terjadi selama kurang lebih 23 tahun. Ini keutamaan pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, Masya Allah. Ibadah pada waktu itu atau amalan soleh pada waktu itu, pada malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, sangat besar sekali keutamaan pada waktu itu. Kemudian keutamaan selanjutnya yang ketiga, yaitu ditentukan atau diputuskan takdir-takdir tentang ajal ataupun rezeki-rezeki dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu ketika hamba mendapatkan Lailatul Qadar, maka insya Allah setahun ke depan hidupannya akan lebih baik terkait masalah dunianya ataupun terkait masalah akhiratnya. Kemudian yang keempat, pada malam itu penuh dengan keselamatan atau kesetaraan sampai terbit fajar, sehingga malam itu penuh atau sangat banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terjadi. Dan setan itu tidak bisa merusak malam itu, tidak bisa berbuat tipu daya untuk menyesatkan manusia. Subhanallah walhamdulillah. Selanjutnya ikhwati fillah, faedah yang keempat, 3 keutamaan Al-Quran pada saat turunnya. Ini sebagaimana dalam firman-Nya dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Jauzi. 3 keutamaan Al-Quran itu, yang pertama adalah disandarkan penurunannya kepada Allah SWT. Sebagian firman-Nya berbunyi, inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkannya. Jadi di sini menunjukkan keagungan Al-Quran karena Allah sendiri yang menurunkannya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Kemudian keutamaan yang kedua, menggunakan kata ganti hu, itu ya. Ini menunjukkan kemasyhurannya Al-Quran dan keagungannya, sehingga tidak butuh untuk disebutkan namanya. Akan tetapi semua manusia tahu bahwasanya dimaksud itu adalah Al-Quran kalamullah. Kemudian keutamaan yang ketiga, waktu diturunkannya itu adalah pilihan atau terbaik, yaitu pada malam Lailatul Qadar.
malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Selanjutnya ikhwati fillah, yang terakhir ya, faedah yang kelima adalah pengamalan. Marilah teman-teman semuanya, kita berniat, kita mengamalkan, dan kita berusaha untuk meraih Lailatul Qadar dengan keikhlasan kita, dengan kesungguhan kita, dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Ya, kita gunakan sebaik-baiknya untuk berzikir, untuk berdoa, untuk bersedekah, untuk berbuat baik, untuk bersabar terhadap segala sesuatu, dan juga untuk bersyukur dalam menerima apapun yang kita dapatkan, sehingga kita akan mendapatkan, mudah-mudahan malam Lailatul Qadar itu kita berada di dalamnya sedang beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan Allah Ta'ala kepada kita semuanya untuk bisa memaksimalkan amalan di bulan Ramadan ini, terutama di 10 malam terakhir dan terkhusus lagi pada malam ganjil, sehingga kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.